Tidak mudah memang dalam hal membangun produk. Pada saat kita mulai membangun produk di tahun 91, kita mulai untuk membangun mass market. Nah, produk untuk membangun mass market ini dimulai dari presisi software accounting yang sangat sederhana pada saat itu, dan kita pasarkan lewat channel-channel toko-toko komputer, toko-toko buku, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah kami melihat bahwa pasarnya bagus, kami membangun produk-produk lainnya seperti handal pos, saudagar untuk perusahaan-perusahaan merchant, terus kemudian ada Smart GL, konsultan PPH, dan siap untuk apotek. Nah, pertama kali Andal Software meluncurkan software payroll itu di tahun 2001. Pada saat itu, payroll yang kita luncurkan bernama Karisma Win, Karisma untuk Windows. Nah, pada saat itu Windows sedang naik daun. Bagaimana Anda membuat software paket yang kompleks ini? Jawabannya sebenarnya kita tidak dapat membuat software yang sesuai dengan kebutuhan customer. Ini sebabnya. Pada saat awal kita membangun suatu software produk, kita belum punya knowledge bagaimana kita mengembangkan software itu, atau bisnis proses dari software yang akan kita kembangkan seperti apa, kita tidak tahu. Sedangkan pada saat kita membangun mass market, itu software-software sederhana, jadi mudah sekali. Nah, sedangkan kalau kita lihat software payroll itu kompleks sekali. Nah, jadi pada saat itu kami melakukan sedikit research, tetapi kami tidak bisa mendapatkan semua bisnis proses secara detail. Jadi apa yang terjadi kalau kita lihat dari grafik yang ada, sampai tahun 2001 kita mengadakan research, kemudian kita membuat produk berdasarkan assumption. Jadi pada saat kita membangun produk, banyak yang kita lakukan asumsi-asumsi yang kita pikirkan benar. Nah, ternyata setelah kita masuk ke dalam pasar kebutuhan pasar berbeda dengan apa yang kita buat. Sehingga pada saat kita menjual software, kita harus melakukan customisasi. Setiap kali kita menjual, kita harus melakukan customisasi. Nggak ada salahnya dengan customisasi. Tetapi yang terjadi adalah di tahun 2002, pasar meningkat pesat, hampir 2 kali lipat. Sehingga kita kewalahan melakukan customisasi. Itulah sebabnya Anda jatuh di tahun 2003. Pada saat kita jatuh, kita sudah punya pengalaman yang cukup untuk membangun produk yang baru. Akhirnya kita membangun produk yang baru dan diluncurkan di tahun 2004. Kalau kita lihat di grafik yang ada, pada saat kita berjalannya waktu, assumption-nya makin berkurang, kemudian customer problem yang kita dapatkan semakin besar. Artinya, semakin lama produk itu semakin mendekati kebutuhan customer. Seperti yang sekarang ini kita lakukan. Itu kita melakukan suatu perubahan di dalam organisasi yang ada. Nah, tapi saya akan coba membedakan sedikit tentang membuat produk dan membuat software custom. Kenapa kita perlu? Karena pada saat kita membuat software custom, kita selalu mengikuti kebutuhan customer. Apa yang dia mau, kita lakukan. Nah, pada saat kita membuat produk, tidak seperti itu. Kalau customer tidak cocok, ya kita nggak melakukan penjualan. Nah, sehingga pada saat kita membuat produk, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang harus kita lakukan untuk bisa membangun produk yang bagus. Sehingga kita harus berpikir sedemikian rupa, kebutuhan customer itu apa, dan itu dimasukkan ke dalam sistem kita dalam bentuk parameter. Nah, jadi kita harus membangun suatu organisasi yang berbeda. Saya akan kasih lihat organisasi yang kita ada seperti pada slide berikut ini. Jadi kita mulai dari lead generator, terus kemudian dari lead generator ini, kalau ada yang tertarik, di follow up oleh application consultant. Nah, tugas application consultant ini adalah untuk
untuk menggali kebutuhan customer secara online dengan telepon maksudnya. Dengan begitu kita tahu apakah software kita cocok apa enggak dengan customer itu. Nah kemudian kalau cocok, maka kita lanjutkan masuk ke business consultant. Nah business consultant ini akan datang ke customer biasanya, terus menggali lebih detail. Nah kalau customer itu cocok, kemudian kita lempar ke business analyst. Business analyst inilah yang menentukan nantinya apakah customer itu cocok menggunakan aplikasi kita atau tidak. Kalau cocok, maka kemudian kita lanjutkan dengan sistem integrator untuk melakukan implementasi, dan kalau sudah selesai implementasi, kita lemparkan ke bagian customer support untuk melakukan support berikutnya yang kita sebut dengan application support. Nah, di setiap departemen tadi, kita mendapat masukan-masukan dari customer. Seandainya masukan itu datangnya dari application consultant, business consultant, dan business analyst yang belum menjadi customer, itu akan dijadikan product features wishlist. Nah, sedangkan kalau yang sudah menjadi customer, itu akan menjadi product improvement. Siklus ini terus-menerus berulang. Makin lama kita akan makin kaya dengan pengetahuan bisnis proses yang ada. Nah, yang tadi product features wishlist maupun product improvement itu akan direview sama product manager. Dialah yang menentukan kapan features itu masuk atau product improvement itu masuk ke dalam rilis yang berikutnya. Nah setelah selesai dari situ, barulah produk itu dirilis. Kemudian kita melakukan hal yang sama. Kalau kita melakukan ini terus-menerus berulang-ulang, maka produk kita semakin tahun akan semakin mature. Tapi memang pada saat kita membangun produk, tentunya ada hal-hal yang kita nggak tahu. Sehingga kita harus merombak ulang, mendesain ulang untuk naik ke versi yang berikutnya. Sekarang ini Anda sedang membuat software payroll untuk generasi yang ketiga. Mudah-mudahan sharing ini tepat.